Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ruswianti dengan NPM 1921655059. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal yaitu mengenai deflasi. Langsung saja pada jurnal yang pertama yaitu judulnya Classical Deflation Theory, ditulis oleh Thomas M. Humphrey. Nah, deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Deflasi adalah situasi di mana jatuhnya harga secara umum. Nah, ketakutan akan deflasi berasal dari hubungannya dengan pengangguran, kegagalan bisnis, dan tekanan keuangan. Deflasi cenderung terjadi dalam siklus kemerosotan ketika runtuhnya pengeluaran agregat memaksa produsen untuk memotong harga terus-menerus dalam upaya putus asa untuk menarik pembeli. Berikut merupakan 6 ekonom klasik yang menonjol dan berpengaruh dalam teori deflasi ini. Yang pertama yaitu David Hume tahun 1711 sampai 1776. Nah, beliau menyimpulkan bahwa asalkan stok emas moneter dunia tumbuh secepat permintaan realnya, nah, deflasi paling buruk merupakan masalah sementara bagi ekonomi nasional terbuka. Tidak akan pernah menjadi masalah serius. Deflasi dengan kata lain adalah fenomena koreksi diri yang cepat dan membawa obatnya sendiri dalam bentuk ekspansi moneter melalui neraca pembayaran. Hasilnya adalah untuk menggarisbawahi pentingnya kunci inersia harga untuk analisis Hume. Kehadiran dalam wadah tertutup dan kehadiran dalam wadah terbuka membuat deflasi menyakitkan di satu sisi dan tidak menyakitkan di sisi lain. Yang kedua yaitu menurut Ver Niklas Christianen pada tahun 1725 sampai 1799. Nah, ia berpendapat bahwa kebijakan terbaik adalah memanfaatkan inflasi yang telah terjadi dan menstabilkan harga pada tingkat pasca inflasi yang berlaku. Tingkat harga tidak menjadi masalah untuk variabel nyata sebanyak perubahan tingkat. Nah, pembuat keputusan dapat terbiasa dengan tingkat harga apapun asalkan konstan. Mereka tidak bisa bagaimanapun mentolerir resiko yang terkait dengan penyimpangan dari tingkat itu. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun, harga tidak boleh diturunkan. Yang ketiga yaitu menurut Henry Thornton pada tahun 1760 sampai 1815. Guncangan real negatif yang menyangkut Thornton adalah gangguan non-moneter terhadap neraca pembayaran. Gangguan ini termasuk kegagalan panen dalam negeri serta perang dan pengeluaran luar negeri yang luar biasa terkait dengan subsidi kepada sekutu dan pemeliharaan pasukan di luar negeri. Semuanya cenderung membuat neraca pembayaran defisit. Kebijakan konvensional pada saat itu menyerukan untuk mengoreksi defisit tersebut dengan kontraksi moneter deflasi. Deflasi untuk membalikan kenaikan harga yang berasal dari masalah moneter yang berlebihan, tapi jangan pernah mengempis untuk mengoreksi guncangan yang nyata pada neraca pembayaran. Deflasi tersebut beroperasi melalui saluran yang dijelaskan di atas untuk menunjukkan output real barang persaingan ekspor dan impor, dengan demikian memiliki efek buruk pada neraca perdagangan. Deflasi dalam hal ini bagaimanapun juga tidak perlu karena guncangan nyata bersifat sementara dan neraca pembayaran akan mengoreksi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu menurut David Ricardo pada tahun 1772 sampai 1823. Nah, kekhawatiran Ricardo dengan penurunan harga terbukti dalam aturan yang dia tetapkan untuk menangani deflasi, yaitu deflasi hanya untuk menghilangkan penyimpangan harga kecil dari target. Dalam kasus penyimpangan besar, hindari deflasi dan terima penyimpangan harga. Jika harus mengempis, lakukan secara bertahap. Hindari kesalahan kebijakan yang memperburuk deflasi. Yang kelima yaitu menurut Thomas Atwood
pada tahun 1783 sampai 1856. Nah, bagi Atwood, pilihan kebijakannya jelas, yaitu gunakan kebijakan ekspansif jika perlu untuk mencapai pekerjaan penuh, mengharuskan atau membujuk Bank of England untuk meningkatkan peredaran uang kertas mereka sampai semua pekerja di kerjaan itu kembali bekerja penuh dengan upah yang cukup. Setelah target pekerjaan tercapai, terima harga pasar emas yang ada bersamanya dan tetapkan harga itu sebagai paritas min baru. Jangan pernah mencoba mengempiskan premi di pasar karena harga emas, bukan bahkan ketika mereka menghasilkan saluran eksternal yang mengancam habisnya cadangan emas negara. Sebaliknya, bersiaplah untuk meninggalkan standar emas dengan sistem nilai tukar tetapnya untuk rezim mata uang kertas yang tidak dapat diubah dengan nilai tukar mengambang. Rezim yang terakhir memberi perintah otonomi untuk mengejar tujuan pekerjaan penuhnya bebas dari kendala eksternal. Tokoh yang terakhir yaitu Robert Torrens. Nah, bagi Torrens, implikasi kebijakannya jelas. Lawan tarif dengan tarif, membatalkan efek deflasi dari bea luar negeri dengan mendirikan bea masuk kompensasi di dalam negeri. Tugas pembalasan seperti itu, katanya, akan mengembalikan logam, mengembalikan sirkulasi ke jumlah semula, menaikkan harga semua produk dalam negeri, dan mengurangi tekanan utang. Singkatnya, praktikan timbal balik, naikkan tarif pari pasu dengan orang asing dan turunkan tarif Anda hanya jika dia menurunkan tarifnya. Tak perlu dikatakan pertimbangan timbal balik seperti itu tidak cocok dengan orang-orang sezaman klasik Torrens yang semuanya adalah pedagang bebas sepihak. Tapi setidaknya Torrens telah menyoroti kemungkinan konflik antara tujuan perdagangan bebas sepihak dan anti deflasi di dunia standar emas yang ditunggangi tarif. Baik atau buruk, argumen Torrens masih digunakan hari ini oleh mereka yang menyalahkan tekanan deflasi domestik pada kebijakan komersial luar negeri. Jurnal yang kedua yaitu Deflation and Japan Revisit, ditulis oleh Richard C.B. Johnson. Nah, dalam keadaan deflasi, Bank of Japan setelah mempertimbangkan pengaruh penurunan harga yang berlebihan terhadap perekonomian, segera menurunkan tingkat diskonto kembali menjadi 0,5% pada bulan September. Nah, dampak dari tindakan kebijakan moneter ini ditambah dengan pelonggaran pada bulan Maret dan April 1995 diharapkan dapat berkontribusi pada kesinambungan pemulihan ekonomi dengan merangsang permintaan, yaitu tutup laporan tersebut. Jadi, pada bulan Agustus, ia menyatakan gagasan bahwa kenaikan harga menandakan ekonomi yang kuat dan sebaliknya bahwa prospek deflasi diperangi dengan penurunan suku bunga lebih lanjut. Jurnal yang ketiga yaitu dampak penurunan harga sawit terhadap kesejahteraan petani sawit di pantai timur Sumatera Utara, ditulis oleh Mukmin Pohan. Nah, di awal tahun 2015 ini, pasca melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan terjadinya krisis di beberapa negara di dunia, nah harga crude palm oil atau CPO mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari kisaran harga mencapai 1.500 per kilo hingga menyentuh harga 400 per kilo. Dengan yang didapatkan petani, ya ini diakibatkan dari penurunan permintaan terhadap CPO di pasar global. Penurunan yang terjadi sangat signifikan sehingga menyebabkan pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani berkurang.
Meskipun petani memiliki penghasilan dari hasil kebunnya tersebut, namun dengan harga sawit yang rendah. Seperti itu, wajar apabila mereka mengaku bahwa penghasilan sekarang yang mereka dapatkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu tanggapan mengenai 3 jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu dari beberapa teori mengenai teori deflasi klasik, hampir semua tokoh itu memperhatikan alat pembayaran yang digunakan. Yang kedua yaitu jurnal yang kedua, bahwa perubahan jumlah uang beredar cenderung mempengaruhi harga melalui perubahan volume pengeluaran secara keseluruhan. Lalu untuk melihat bagaimana ekonomi Jepang berkembang selama periode 1990 sampai 2001, yaitu dengan mulai berfokus pada permintaan agregat dan harga. Jurnal yang ketiga yaitu penurunan harga sawit di petani timur Sumatera Utara erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi keluarga di sana. Dari kelapa sawit yang mereka hasilkan itu akan berpengaruh terhadap pendapatan dan tingkat kesejahteraan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.